Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tepatnya di channel Peternak Sapi Jambi. Nah, ini saya memberikan contoh-contoh buat pemula yang ingin bekerja di pengangon sapi atau pengembala sapi yang ingin bekerja tapi belum tahu caranya. Ya, seperti ini ya teman-teman caranya. Kita itu kalau ngangon kayak gini, kita cukup di jalan seperti ini, kita nungguin sambil mantau-mantau sapi ini yang makan, yang tidak makan, dan yang jauh, yang suka jalan kita pantau ya teman-teman. Nah, jadi di peternakan sapi cara ngangonnya itu aslinya mudah kalau kita pahami. Itu tidak sangat melelahkan, kecuali perjalanannya itu naik turun, itu baru melelahkan. Kalau datar kayak gini itu tidak melelahkan teman-teman. Jadi kalau buat pengangon sapi cukup lihat video-video saya biar dia ingin tahu cara kerja di pengangonan sapi sebelum berangkat ke tempat perantauan. Jadi seperti ini caranya. Ikuti terus video saya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan tonton terus video-video saya buat kalian biar tahu caranya gimana cara mengangon sapi di lahan persawitan seperti ini, dan bagaimana cara menunggu atau menjaga di perbatasan antara PT dan milik pribadi. Jadi kita itu kalau ngangon sapi atau mengembala sapi, kita cukup di jalan seperti ini teman-teman. Jadi di jalan seperti ini kita fungsinya itu kalau ada sapi yang jalan mengikuti jalan seperti ini, kita harus masukkan ke lahan seperti ini. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti dia banyak jalannya daripada makannya. Dan untuk penggiringan itu dikhususkan buat yang jauh atau yang suka jalan, yang suka misah itulah teman-teman. Nah, jadi kita harus menunggu supaya dia cepat kenyang dan makan terus. Jadi dia itu tidak begitu kelelahan, tapi mengurangi cara dia berjalan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita biarkan, ini dia akan jalan terus teman-teman. Kalau dia belum menemukan rumput yang dia inginkan. Nah, tapi kita ini caranya aslinya tempatnya yang kita tuju bukan di sini teman-teman, tapi ini untuk memperlambat jalannya dia makan sedikit-sedikit di tempat seperti ini. Dan nanti dia mulai agak lama atau rumput ini pucuknya udah habis yang dia makan, dia akan otomatis pindah ke lahan lain. Nah, itu pun kita berhentikan teman-teman, biar nanti kita pas di lokasi yang kita tuju dia itu nggak jalan teman-teman, dia fokus buat makan. Kalau untuk pemantauan yang bagi pemula ya teman-teman, pemantauan itu kita cukup seperti ini, diam di jalan, tapi pandangan kita itu mengarah ke satu sapi. Misalnya sapi mana yang harus dipantau. Nah, itu harus kita lihatin selama dia makan. Itu selama 1 jam atau 1 jam lebih kita memantaunya. Apa dia misalnya diam, banyak bengong, banyak tidur, kurang makan, atau sakit kakinya. Nah, itu kita pantau minimal 1 jam lebih. Nah, nanti beralih ke pindah ke sapi yang satunya lagi, yang mana yang mau dipantau. Seperti itu teman-teman cara pemantauannya. Jika pemantauan itu sudah cukup memuaskan, kita sudah yakin kalau sapi itu cuma sakit biasa, makannya itu aktif, banyak seperti ini. Nah, itu berarti dia sehat teman-teman, cuma sakit di kaki, mungkin dia terkena duri. Nah, untuk dia yang dipantau diem terus, banyak tidur, kurang makan, nah itu positif sakit teman-teman. Itu sakit atau demam teman-teman.
Nah itu nanti waktu pulang sore, kalau enggak besoknya itu akan disuntik, tapi ngikut ke rombongan ini lagi kalau tidak terlalu parah. Nah untuk pas di lokasi pemantauan itu cukup yang dia jauh teman-teman. Nah jauh itu kadang-kadang dia mau ngikuti, kadang-kadang harus kita giring. Kalau tidak nanti dia akan ketinggalan, dan mencari kelompoknya itu bisa dia misah karena salah jalan. Nah jadinya itu harus kita pantau dari jarak jauh, dan kalau ketinggalan kita dekatkan. Kalau misalnya dia jalan pelan-pelan cukup kita tunggu saja. Dan masih banyak lagi info-info tentang pengangonan ini ya teman-teman. Fungsinya apa aja buat yang pemula. Cukup lihat terus video-video saya akan memberikan cara kerja di pengangonan seperti ini ya teman-teman. Jadi infonya banyak sekali, nanti saya akan lanjutkan. Dan saat ini saya akan memantau sapi-sapi ini dulu. Dan ini kan bukan tempat yang kita tuju, jadinya nanti kita giring lagi. Tempat yang kita tuju sebelah sana ya teman-teman. Jadi ini untuk memperlambat jalannya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kita mantau yang misalnya ketinggalan atau yang jalannya terlalu cepat, kita pantau dengan jarak jauh seperti ini. Nanti kan dia ketahuan yang mana yang ketinggalan dan yang mana yang suka jalan. Nah untuk yang suka jalan kita berhentiin biar teman-temannya itu makan. Kalau dia tahu salah satu ada yang jalan, otomatis dia rombongan ini akan jalan semua ngikuti yang paling depan teman-teman. Jadi kita harus berhentikan, boleh jalan tapi kita berhentikan biar dia bersamaan jalannya, biar nggak ada yang ketinggalan. Nah untuk yang ketinggalan seperti itu kita harus pantau, nanti kalau dia ketinggalan cukup jauh kita dekati dan kita arahkan. Takutnya nanti dia misah, berbeda arah dengan kelompok ini, berakibat hilang atau menyusahkan rekan-rekan yang lain. Jadi buat pemula yang belum tahu cara pengangonan ya seperti ini ya teman-teman, cara pengangonannya. Jadi kita nggak sembarangan ngangon atau kita lepas, kita tiduran nunggu sapi, itu tidak seperti itu teman-teman. Walaupun sapi ini tidak jalan, kita tetap memantau pergerakan dia, cara makannya, cara jalannya. Itu dia makan atau tidak, atau banyak tidur, itu harus kita pantau teman-teman. Karena sapi ini kadang sekarang sehat, besoknya nggak sehat, atau sorenya itu biasanya seperti itu teman-teman, tidak meyakinkan. Nah untuk pemantauan itu kita harus pantau terus setiap hari tanpa berhenti pemantauannya untuk kesehatan sapi-sapi ini. Jika tidak kita pantau nanti takutnya dia sakit mendadak yang tidak kita ketahui, takutnya dia menghilang atau baring atau mati di lahan. Nah untuk pembelokan yang arah kita tuju, kita cukup tunggu di sini. Nah seperti ini, jalan seperti ini ya teman-teman. Nah kita harus berhentikan biar yang jauh-jauh sana dia jalan bareng, tidak ada yang ketinggalan. Kalau ya ada yang ketinggalan kita susah sendiri teman-teman, kita harus ke sana untuk menggiring sapi yang ketinggalan. Jadi kalau depannya saya berhentiin seperti ini, otomatis yang belakang itu tahu kalau temannya sudah berjalan, jadi dia ngikut dari jarak yang jauh. Jadi tidak susah-susah kita menggiring ke sana ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Nah caranya seperti ini teman-teman, kalau kita membelokkan sapi-sapi ini, kita cukup tunggu di jalan seperti ini dan kita belokkan ke arah yang kita tuju. Kalau sapi ini berbeda arah yang kita tuju, harus kita belokkan ya teman-teman, karena bukan keinginan kita untuk ke sini. Ini soalnya kemarin sudah diangon selama 2 hari, jadi rumputnya biar tumbuh segar, biar sapi ini cukup kenyang. Jika kita angoni
kedua kali, ketiga kali. Nah, sapi itu akan jalan terus untuk mencari rumput-rumput yang segar, teman-teman. Jadi kita arahkan yang rumput-rumput yang tebal. Jadi arahnya di sana masih jauh dari sini, tetap kita tujukan biar tidak jalan terus. Nah, seperti ini teman-teman. Kan ini untuk lewat terus, jadi rumputnya itu segar terus. Nah, untuk tempat ini dia agak lambat jalannya. Nah, untuk penjagaan jalan seperti ini teman-teman, yang dia lurus. Nah, ini yang suka jalan. Nah, yang suka jalan ini biasanya dia berbeda arah dengan yang sapi yang lain. Jadi kita harus tunggu. Untuk yang jalan-jalan seperti ini harus kita giring ya teman-teman, biar dia sama jalannya, nggak berpisah-pisah. Nanti kita yang kelelahan sendiri kalau berpisah. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau memantau takutnya sapi ada yang ketinggalan, jadi kita balik lagi ke tempat yang tadi dia tuju. Kita kontrol dulu dan lihat. Nah, seperti ini kan dia sudah tidak ada nih, jadi berarti sapi-sapi ini sudah berkumpul dari kelompok-kelompok ini, nggak ada yang ketinggalan. Nah, untuk itu kita cukup tunggu seperti ini dari belakang, dan dari depan pun ada. Ini fungsi di belakang ini untuk memantau sapi-sapi yang tertinggal atau sapi yang jalannya cukup lambat. Dan yang depan itu fungsinya buat merhentiin sapi yang suka jalan. Kalau nggak ada yang berhentiin, nanti dia makannya kurang, berakibat kurus teman-teman. Dan kita terlalu sore buat nunggu sapi-sapi ini kenyang. Karena sapi ini kalau dia nggak banyak jalan, itu minimal kita pulangnya jam 5 teman-teman. Tapi kalau dia suka jalan, dari jam setengah 11 sampai jam 1 jalan terus, itu otomatis kita setengah 6 pulangnya teman-teman. Nunggu sapi ini kenyang. Soalnya kalau jam setengah 5 atau jam 5 kita pulang, dia suka jalan pas siangnya, itu dia belum cukup kenyang, berakibat nanti lama kelamaan dia akan kurus teman-teman. Jadi kalau kita melihat sapinya tenang apa enggak, suka jalan apa enggak ya, jadi kita menurut pergerakan sapi ini pulangnya. Kalau sapi ini dari awal dia nggak suka jalan, itu jam 5 pulangnya, itu paling lambat. Tapi kalau dia jalannya cukup lambat, banyak makannya, itu ya tadi jalan pulangnya jam 5 paling lambat. Tapi kalau dia jalannya cepat dan makannya sedikit, itu kita paling awal jam 5, paling lambat jam setengah 6, bisa lebih. Karena kita melihat sapi-sapi ini belum kenyang. Dan ciri-ciri sapi yang belum kenyang, itu di pinggirnya itu, di tempong yang belakang itu kan ada cekungan. Nah, kalau itu masih cekung, dia masih lapar teman-teman. Tapi kalau dia cekungnya itu nggak kelihatan lagi, dia sudah kenyang teman-teman. Dan ini masih terlalu lapar banget, makan belum seberapa. Jadi kita tetap merhentiin. Nanti kalau dia sudah agak nggak kelihatan, kita biarin pun dia tidak mau jalan teman-teman, karena sudah kenyang. Dia jalan ini faktor dari berebut makanan teman-teman. Misalnya rumput-rumput ini dia takut kehabisan, jadi dia berlarian buat siapa yang cepat dia dapat, seperti itu teman-teman. Dan itu tadi tentang pulangnya, kalau sapi suka jalan atau tidaknya ya teman-teman. Nah, untuk yang lain akan saya beritahu terus, biar Anda cepat mengerti cara kerja di pengangonan seperti ini. Nah, nanti di sana ada perbatasan milik orang, nanti saya akan ambilkan videonya ya. Saya akan mengambilkan videonya untuk kalian biar Anda tahu cara kerja di perbatasan milik pribadi atau PT, yang dilarang atau yang diperbolehkan. Nah, nanti kalau sampai tujuan akan saya ambil lagi videonya, dan saat ini
sapi sudah agak jalan terus, takutnya nanti dia berpindah arah lagi, saya akan mengarahkan yang depan ya teman-teman. Dan video ini akan saya lanjutkan nanti kalau sudah sampai tujuan. Nah, ini buat para calon pengangon yang belum pernah ngatur sapi di tempat seperti ini. Nah, untuk tempat yang seperti ini ya teman-teman, nah itu kita cegah atau tidak boleh dimasuki oleh sapi karena di sana itu ada rumah warga dan limbah-limbah seperti plastik, bekas jajan-jajanan itu banyak, dan air comberan juga ada, bekas orang nyuci piring. Nah, kalau sapi ini masuk ke sana, itu otomatis otomatis dia akan minum air comberan dan makan plastik-plastik limbah bekas orang beli-beli di warung seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tidak baik buat kesehatan sapi. Dan untuk pemantauan juga susah karena sawit ini cukup pendek. Nah, kita tidak bisa memantau yang mana yang tertinggal dan mana yang cukup jauh dengan temannya. Jadi kita larang untuk ke situ. Dan nanti kalau dia masuk ke situ main minum air comberan, dia setiap kita arahkan ke sini dia otomatis akan lari ke sana. Susah untuk dikendalikan. Jadi sebelum masuk ke situ kita berjarak sekitar 20 meter, kita sudah belokan ke arah yang kita tuju tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk saat ini saya beralih ke depan karena sapi-sapi ini cukup jalan dan itu harus agak garang, seperti orang marah seperti itu ya teman-teman. Biar sapi ini dia paham kalau tempat ini tidak boleh buat dia lewati. Dan kita putar lagi ke arah yang kita tuju biar sapi-sapi ini makan dengan cukup kenyang. Karena lahan ini sudah 3 hari kita angoni ya teman-teman, dari sebelum lebaran sampai lebaran kedua, udah 3 hari teman-teman. Jadi tempat ini cukup buat lewat saja. Memang rumputnya sudah banyak, tapi yang hijau-hijau yang muda-muda sudah habis dia makan kemarin. Jadi pemantauan untuk perjalanan ini yang dia suka jalan itu tetap kita pantau ya teman-teman. Takutnya ada yang ketinggalan atau ada yang masuk ke lahan persawitan yang pendek. Nah, kalau lahan persawitan yang pendek itu takutnya dia masuk, kita tidak tahu, dan sapi ini berjalan terus, takutnya dia nanti tertinggal oleh rombongannya dan dia akan pisah. Soalnya ya teman-teman, di lahan sawit itu memang milik PT ini, mengikut PT ini ya teman-teman. Nah, di sana itu buat pengangonan sapi-sapi warga. Jadi kita dilarang masuk ke situ. Kalau kita masuk ke situ nanti rumputnya habis dan orang yang di sana dia tidak tahu arah mana yang akan dituju. Soalnya dia batasnya ini jalan di sini tadi teman-teman. Untuk ke sana itu milik kita, milik sapi-sapi ini. 3 tempat ya teman-teman. Sapi ini dijatahkan lokasi seluas 500 hektar. Nah, untuk pengendalian biar dia tidak masuk, kita seperti ini ya teman-teman, kita belokkan cukup jauh dari tempat itu, takutnya nanti susah diatur. Nah, jadi sapi-sapi ini sudah cukup lelah berjalan, jadi dia udah mencar seperti ini ya teman-teman. Walaupun kita nggak sampai lokasi yang kita tuju, yang penting sapi-sapi ini sudah tidak banyak berjalan lagi dan dia cukup buat makan. Dan untuk lokasi yang kita tuju, kalau sekarang tidak sampai di situ, kita akan lanjutkan besok. Nah, soalnya tempat yang kita tuju ada di depan sana teman-teman, ada di depan sana, sudah nggak jauh lagi, tapi kita ikuti sapi ini bakal makan di sini selama nanti sore atau dia akan menuju tempat yang kita tuju teman-teman. Kita ikuti terus. Dan untuk pemantauan kondisi cara makannya ini cukup baik ya teman-teman. Dia makan cukup lahap dan itu menandakan tidak ada yang sakit dan dia sehat semua. Nah, untuk menandakan yang sapi yang kurang sehat itu makannya sedikit ya teman-teman.
dia sedikit makan tapi banyak bengongnya atau banyak tidurnya. Itu harus kita pantau. Dan kalau itu keadaan sapi hamil, dan itu dia harus dilihat dari susunya itu ya teman-teman. Kalau susunya turun, dia makannya sedikit, banyak baring, berarti dia mau melahirkan. Dan kita harus mengasih tahu tim medis biar dia dipisah. Dan untuk sapi-sapi yang masih hamil tapi dia minta untuk dikawinkan, nah itu tanda-tanda dia mau keguguran teman-teman. Ada permasalahan di kandungan dia. Jadi pemantauan seperti itu teman-teman. Jadi kalau sapi ini tidak cukup jalan, kita itu berjalan terus teman-teman. Kalau sapi ini cukup jauh, nah bepenjar seperti ini kita cukup jalan terus di jalan seperti ini untuk memantau sapi-sapi yang lain. Nah untuk misalnya sapi ini jalan terus, nah kita cukup pencarkan seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, itu tidak boleh digiring lagi. Kalau digiring lagi otomatis sapi ini berkumpul dan dia akan jalan lagi. Dan kalau jalan lagi itu bukan kasihan ke sapinya, tapi kasihan ke pengangonnya atau pengembalanya dengan orang-orang yang bekerja seperti saya. Nah itu akan berakibat capek dan sapi susah untuk dikendalikan karena tenaga kita sudah habis. Jadi kita pencarkan seperti ini untuk mengumpulkan tenaga. Dan nanti kalau sapi ini jalan lagi, tenaga kita sudah terkumpul. Soalnya ini belum sampai ke tempat yang kita tuju teman-teman. Jadi kita walaupun belum sampai, kita harus pencarkan biar mengisi tenaga kita dan untuk memberikan sapi ini biar dia makan dulu. Kalau kita suruh jalan terus otomatis sapi ini jarang makan dan nanti waktu jam pulang dia lapar berakibat kurus seperti yang saya katakan tadi. Oke teman-teman, jadi ini belum sampai ke tempat tujuan ya teman-teman. Nah yang tadi saya kasih itu contoh-contoh untuk sapi yang suka jalan. Nah caranya untuk dipencarkan biar dia tidak jalan terus buat pemula ya teman-teman. Dan saya akan ambil video lagi nanti waktu pas di tempat yang saya tuju teman-teman. Ini tidak lama lagi, kurang lebih perjalanan setengah jam lagi karena sapi ini sambil makan. Nah untuk yang mau bertanya-tanya tentang pengangonan sapi atau pengembalaan sapi ini caranya gimana, nah kalian bisa cantumkan di kolom komentar gimana caranya atau apa yang harus dipantau atau gimana cara melihat sapi-sapi yang kurang sehat buat yang belum tahu ya teman-teman. Jadi jangan lupa juga buat subscribe, nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info tentang cara pengangonan sapi di lahan persawitan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi video ini akan saya lanjutkan nanti waktu pas di tempat yang kita tuju. Dan jika kalian bertanya akan saya balas dengan menggunakan VT saya atau video vlog saya ya teman-teman. Buat mengasih tahu kalian cara-cara pengangonan sapi seperti ini. Nah, jadi ini yang tempat yang kita tuju ya teman-teman. Jadi ini tempatnya tuh luas lebih dari 5 hektar lebih. Dan di atas sana itu ada jalan. Nah, di atas sana itu ada perbatasan milik orang lain. Nah, untuk penjagaan biar kita nggak susah, ini kan ada jalan yang di bawah. Nah, kita cukup dari sini. Kalau sapi itu ke atas, kita harus harus jaganya itu di pinggir jalan, dan sapi ini kita jarak dari jalan itu sekitaran 2 meter sampai 3 meter teman-teman. Takutnya nanti kalau dia berbaris di pinggiran jalan, satu masuk kita kembalikan yang satu itu
yang lainnya akan ngikut ke tempat yang tidak boleh diangoni, seperti tempat pribadi bukan milik PT, teman-teman. Jadi takutnya dia masuk itu kalau ada tanam-tanaman yang tidak kita ketahui dan dimakan sapi. Nanti kita bakal dimarahin oleh yang punya lahan itu, teman-teman. Dan kinerja kita itu terlihat jelek, teman-teman. Dan itu kurang disiplin kalau sapi sampai masuk ke lahan orang. Jadi kita teledor istilahnya ya, teman-teman. Untuk penjagaan antara perbatasan PT dengan milik pribadi itu harus ketat, teman-teman. Jangan sampai dimasukin, itu dilarang keras, teman-teman. Nah, untuk lokasi saat ini itu luas, jadinya sapi ini bebas. Rumputnya juga tebal. Nah, untuk rumput yang tebal seperti ini biasanya kan dia diinjak-injak seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita itu kalau musim hujan, gerimis itu, kalau kita berangkat masih gerimis, biasanya saya bawakan garam sekitaran 5 kilo lebih, teman-teman. Nah, itu dibagi dua biar tidak terlalu berat. Nah, itu akan kita sebar tidak menggunakan air. Sebelum sapi itu tahu, kita sebar dulu. Nah, kalau garam itu sudah menyerap di dedaunan rumput ini, baru sapi itu kita panggil biar dia habis rumputnya. Dan untuk cuaca seperti ini kita tidak membawanya karena itu garamnya kalau kita tabur dia ke tanah, teman-teman. Jadi dia bukan makan rumputnya tapi malah menjilat tanahnya dan dia tidak kenyang. Jadi untuk penaburan garam itu buat pemula itu harus musim hujan ya, teman-teman. Kalau misalnya pagi masih ada embunnya, masih basah-basah rumputnya, ya bisa ditaburkan. Tapi kalau udah kering kayak gini, saya harap nggak usah, karena nanti garamnya ke tanah bukan ke daun. Itu malah buang-buang garam dan sapi itu digiring susah, disuruh makan rumput dan dia balik lagi untuk menjilati tanah yang ada garamnya tadi. Nah, untuk saat ini itu akan saya arahkan ke atas itu ya, teman-teman. Nah, itu perbukitan tinggi. Nah, di situ saya akan arahkan sapi-sapi ini karena di situ rumputnya masih segar, teman-teman. Masih banyak. Baru sekali diangoni. Itu pun lebaran pertama yang kita angoni yang di atas itu. Cuman buat jalan sama dia. Karena kita berangkatnya kemarin sudah agak siang sekitaran jam setengah 1. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu jam 11 itu sudah telat, teman-teman. Kita setengah 11 atau jam 10 kita berangkatnya kalau hari-hari biasa. Nah, untuk pemula, nah seperti ini cara kerjanya ya. Dan video ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan cara-cara pengaturan sapi di lahan buat pemula, ya bisa Anda cantumkan di kolom komentar apa yang Anda ingin tanyakan dan ingin ketahui tentang pengembalaan sapi atau pengangonan sapi di lahan persawahan seperti ini. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar video ini bisa memberikan informasi-informasi tentang peternakan sapi. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.